Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala hadha nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah, di mana pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, alhamdulillah kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesempatan ya, sehingga kita bisa kembali bertemu, bersua dan bertatap muka untuk melanjutkan kegiatan kita sebagaimana biasanya setiap hari Kamis di tempat yang sama-sama kita cintai ini, yaitu di KUA Lombok Utara, dalam rangka kegiatan belajar baca kitab kuning yang biasa atau yang semuanya kita sudah sama-sama ketahui bersama, yaitu menjelaskan atau belajar tentang satu kitab yang ditulis oleh ulama kita, yaitu kitab Al-Ajurumiyah. Kemudian salawat juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai qudwah bagi kita, panutan yang harus kita ikuti, manusia yang harus kita jadikan teladan, manusia yang harus kita cintai dari semua sisi kehidupan beliau SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum kita masuk di pelajaran yang baru, sebagaimana biasanya kami atau kita semuanya akan terlebih dahulu mereview ya, mengulangi sedikit tentang pelajaran yang telah kita pelajari pekan lalu. Di mana pekan lalu kita membahas satu poin, yaitu tentang huruful khafdi ya, tanda yang dimiliki oleh isim. Salah satu tanda yang dimiliki oleh isim yaitu huruful khafdi. Huruful khafdi ini fungsinya adalah mengkasrohkan kata setelahnya. Jadi setelah ketika ada huruf khafat, maka kata yang ada di depannya itu akan otomatis diberikan harokat kasroh. Karena itu fungsi daripada huruful khafdi. Sebagaimana kita telah sama-sama pelajari bersama bahwa huruf khafat itu jumlahnya ada 12 ya. Mulai dari min, ila, an, ya, ala, coba itu rubah, kaf, lam, terus al, berpusat ya. Kaf, ya, lam, ba juga ya, termasuk ya, ba, kaf dan lam. Kemudian huruf berkosan, itu wau, ba, kemudian ta. Ya. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mulai kita bisa mengingat huruf-huruf khafat tersebut, karena dengan mengetahui atau menghafalkan huruf-huruf khafat sehingga kita bisa memahami fungsinya atau kita bisa memfungsikan huruf khafat tersebut. Jadi ketika ada huruf khafat maka kata setelahnya harus kasroh. Jadi bisa kita sama-sama dulu. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wahid isnan selasa. Atau saya yang sama-sama 1, 2, 3. Min ibtida ila intiha an mujawazah ala isti'la fi zarfiyah rubba terbagi dua, rubba litakfir, rubba litaklir, ba lil insaf, kaf litashdid, lam lil milki, lam lil milki, waw lil qasam, ba'u lil qasam, ta'u lil qasam, ta'u lil qasam. Ya, semuanya ada 12
Ya. Jadi sekarang kita akan masuk di pelajaran berikutnya, yaitu tentang tanda-tanda fiil. Ini yang menjadi judul kita pada pagi hari ini menjelang siang insyaallah, yaitu tentang tanda-tanda fiil. Jadi silakan kita buka dulu kitabnya masing-masing, ya, karena kami akan membacakan matan yang ada di hadapan kita masing-masing, matan dari kitab Al-Jurumiyah tentang tanda-tanda fiil. Halaman 5 ya, lanjutan yang kemarin ya, setelah huruf qasam ya, wahia al-waw wal ba wa ta titik. Nah, kemudian ini setelahnya menjelaskan tentang tanda-tanda fiil. Jadi kami bacakan saja matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu, ya silakan kita tulis artinya. Lanjutan yang kemarin. Nah, sebelumnya itu wal fi'lu yu'rafu bi qad. Ya, ada kalimat wal fi'lu yu'rafu bi qad. Sudah dapat? Ini ya, saya tunjukkan. Oh, wal fi'lu yu'rafu. Masih di atas. Iya, masih di atas. Iya, fi'lu. Kukira di bawah. Nambah sambungan atau? Wal Iya. fi'il. Ada Bersambung ke sana. Oh, begitu. ya, kita baca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu, dan fi'il itu ya, dan kata kerja itu yu'rafu, dikenal, biqad, dengan qad, wasini, dan huruf sin ya, dikenal ya, yu'rafu, dikenal, biqad, dengan qad Ikat wasin. ya, biqad dengan qad ya, huruf qad ya, huruf qad, wasini, dan huruf sin Ikat wasin. ya, wasini dan huruf sin, wasaufa dan saufa. Wata'ut ta'nifi as-sakinati, wata'ut ta'nifi as-sakinati, dan tak ta'nif as-sakinah, dan tak ta'nif as-sakinah, ta'ut ta'nis as-sakinah. Oke, cukup dibaca saja ya, tidak perlu kita terjemahkan. Maksud ta'ut ta'nis as-sakinah ini tak untuk mu'annas yang sukun. Ta'ut ta'nis as-sakinah sebenarnya artinya tak untuk mu'annas yang sukun. Saya ulangi. Wal fi'lu, dan kata kerja itu yu'rafu, dikenal, biqad, dengan huruf qad, wasini, dan huruf sin, wasaufa, dan saufa, wata'ut ta'nifi as-sakinati, wata'ut ta'nifi as-sakinati, dan ta'ut ta'nis as-sakinah atau tak Untuk perempuan yang sukun ya, tak untuk mu'annas yang sukun, tak untuk mu'annas yang sukun, karena tak untuk mu'annas juga ada yang berharokat ya. Tapi yang dimaksudkan di sini yang menjadi tanda untuk fi'il adalah tak untuk mu'annas yang sukun. Sudah? Masih mau diulangi atau sekali lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu, dan kata kerja itu yu'rafu, dikenal, biqad, dengan qad, wasi, dan huruf sin, wasaufa, dan saufa, wa ta'ut ta'nisi as-sakinati, dan tak mu'annas yang sukun. Tak mu'annas yang sukun ya, ta'ut ta'nisi as-sakinati, tak perempuan, tak mu'annas yang sukun. Bukan sakirin Tak mu'annas. Iya, sakinah itu sukun. Ya, sukun artinya kan
mati jahatnya tenang. Bisa gimana tenang ya? Iya. Oke. I understand. Iya. Betul. Orang mati kan tenang ya. Pantas bisa bersikin ya. Iya sikit. Karena menenangkan Menenangkan. Masuk semua itu maknanya. luar biasa. Iya. Masyaallah. Masuk semua maknanya. Sukun. Pertama sih Sukun, tenang. paham tekstas. Ya, tenang itu maksudnya tidak bergerak, tidak berharokat. Iya. Kalau berharokat kan artinya bergerak. Ya. Harfu mana? Kalau sukun itu mati. Tenang. Yes. Yuskun. Ya, tafadhol, silakan. Ya, Ustaz Muktamar. Ya, kami persilakan untuk membaca. Tidak tahu nih. Ya, nanti saya Coba saja nanti ya, dibenarkan. bimbing. Ya, dibaca saja. Baik, ya, Iya, Bu. Silakan. Because Yuk, orangku. Dikenal. Ikut. Langsung diterjemahkan, terjemah secara takdir. Berarti ini dan fi'il itu. Berarti ini dan fi'il itu. Ya, yuk, orangku dikenal. Bikot dengan kot. Wasini dan sin. Wasaufa dan saufa. Wata utaknisi as-sakinah dan tak utaknis as-sakinah dan tak sukun dan tak muannas yang sukun ya. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu yu'rafu. Fi'il itu dikenal Ya, Likod dengan kot. dengan kod, Ya, wasin dengan huruf sin, ya, dan wasaufa ya, dan Saufa. dan saufa, ya, wata tak nisi, Iya. wata tak nisi, tak utaknisi. oh tahu Ya, tak nisi, ya, as-sakin. as-sakinati, Sakin. Tak muannas untuk perempuan. tak muannas, tak muannas yang sukun. Ya. Tak, Tak muannas yang sukun. oh yang ya. Silakan. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu yurafu dan fi'il itu dikenal. Iya. Bikade dengan kata kade, wasin dan sin, Iya. wasaufa, wata tamis dan tak muannas Iya. sakinah. Sukun. Sukun. Iya. Padahal silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'lu yu'rafu, fi'il itu dikenal bikot dengan kot, wasin Dan sin. dan sin, wasaufa Dan saufa. saufa, Sofa, wata tak nisi, tak untuk manas Yang yang sukun. Iya. Silakan. Oh, saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu yu'rafu dan fi'il itu dikenal bikat dengan huruf kaf, wasin dan sin, wasaufa dan saufa, wa ta'u ta'nis as-sakinah dan ta ta'nis as-sakinah atau ta untuk muannas yang sukun. Iya. Mumtaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu yu'rafu dan kata kerja itu dikenal Kot bikot dengan huruf kot, wasaufa Wasin. sin, wasini dan huruf sin, wasaufa dan saufa, wata ta'nis sakinah as-sakinah Iya. dan tak muannas yang sukun. Iya. Masya Allah. Luar biasa. sakinah Silakan Dokter. Masya sakinah deh. Wal Oh, dah. Sakin. Tenang. yu'rafu Hidup tenang, dan tentram, fi'il damai. dikenal Nah, mati
Mati di sini suku. Bikol Tidak bergerak. dengan kod Iya. wasini Tapi Beda artinya lagi. wasofa wata taknisi as-sakin as-sakinah. As-sakinah. Cocok. Iya, as-sakinah. dalam perkawinan itu Wata wata Biasanya dan Tak muannas. tamuanas Yang sukun. yang iya sukun Iya, yang sukun. Yang sukun. yang mati. Iya, yang mati. Iya, mumtaz ya, subhanallah, luar biasa. Jadi ini yang akan kita stressing pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu tentang tanda-tanda yang dimiliki oleh fi'il. Jadi tanda-tanda yang dimiliki oleh fi'il itu Bapak dan Ibu sekalian ada 4 ya. Ya, sebagaimana kita baca tadi, fi'il itu dikenal yang pertama dengan adanya qad. Ya, dengan yang kedua dengan adanya sin. Yang ketiga dengan adanya saufa, dan yang keempat dengan adanya ta'ut ta'nis as-sakinah. Kalau kita tidak mendapatkan salah satu dari tanda-tanda ini, setidaknya kita bisa pahami bahwa kata tersebut bisa menerima salah satu dari 4 tanda ini. Kita bisa pahami, setidaknya kita bisa pahami bahwa kata tersebut bisa menerima salah satu dari 4 tanda ini. Karena boleh jadi kita dapatkan fi'il tapi tidak ada salah satu dari tanda ini. Cuma kita bisa pahami bahwa kata tersebut bisa menerima salah satu dari 4 tanda ini, yaitu qad, sin, yang ketiga saufa, dan yang keempat adalah ta'ut ta'nis as-sakinah, ta muannas yang sukun. Yang pertama yang akan kita jelaskan adalah qad. Qad ya, qad ini Bapak dan Ibu sekalian maknanya ada 2. Jadi qad ini bisa bermakna Sungguh. litahqiq ya, Litah. litahqiq Kesungguh. ya. Biasa maknanya itu sungguh ya, seperti itu. Iya, sungguh. Juga bisa bermakna litakrib. Ditakrib. Takrib. Tentuan. Ya. Litakrib, litakrib. Litah. Kin. Ya. Contoh misalnya, qad aflahal mu'minun. Ya, ini dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh. Ya, jadi ini maknanya sungguh. Ya, maknanya adalah litahqiq, artinya adalah sungguh. Ya, qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang yang beriman telah beruntung. Ya, sungguh orang-orang yang beriman telah beruntung. Kemudian juga qad ini bermakna litakrib. Litakrib itu maknanya adalah sedikit ya, atau sebentar lagi. Misalkan qad qamat as-shalah. Qad qamat As-sholatu qad qamatis ya, Litakrib. as-shalah. Litakrib. Ini dalam apa namanya? Takrib. Iqamah ya, iqamah. Lafaz iqamah itu kan qad qamat as-shalah, qad qamatis shalah. Ini karena iltiqa usakinain sehingga dikasih harakat kasrah. Kata pertemuan dua sukun sebenarnya kan sukun di sini. Qad qamat as-shalah, qad qamat as-shalah. Cuma karena iltiqa usakinain bertemu dua sukun, sukun ta'u ta'nis dan sukunnya alif, maka dikasih harakat kasrah, jadi dibaca qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. dikatakan qad qamat tuh Tidak boleh. Tidak boleh. Aturannya seperti itu. Ibaratnya mau salah itu kan dia qad qamat tuh Ya, qad sholat. Qad qamatis shalah. Ya, seperti itu. Ada dia sendiri. Jadi yang kita stressing adalah kodnya ya. Ya, kita ada bahas ini. Ya, kodnya. Jadi kod di sini maknanya adalah litakrib.
Untuk Apa makna ditakrib itu? Sebentar lagi di sini Mak. Lagi. Jadi sebentar lagi sholat akan ditegakkan. Jadi artinya ditakrib sebentar. Iya, sebentar lagi. Bisa bermakna sebentar lagi, bisa bermakna sedikit, banyak pengertian. Bisa bermakna dekat. Tapi di sini lebih cocok sebentar lagi. Iya. Jadi sebentar lagi sholat akan ditegakkan. Jadi qad ini maknanya ada dua. Ya. Qad, ya, yang pertama adalah litahqiq, yang kedua adalah ditakrib. Ini qad yang masuk pada fi'il madhi ya, saya lupa tadi. Jadi ketika qad ini masuk pada fi'il madhi, saya dari atas dulu ini. Jadi di bawahnya fi'il madhi. Oh ini kan lagu-lagu ini. Qad ya, qad kemudian ini madhi ya, madhi. Nah, jadi qad ini untuk fi'il madhi terbagi menjadi dua maknanya, litahqiq dan litakrib. Ya, litahqiq itu menyatakan kesungguhan. Ya, contohnya adalah qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang beriman telah beruntung. Ya, jadi maknanya qad di sini adalah litahqiq, artinya kesungguhan, sungguh. Kemudian qad selanjutnya yang masuk pada fi'il madhi maknanya adalah litakrib. Contohnya pada lafaz iqamah. Qad qamatis shalah ya, qad qamatis shalah. Maknanya di sini adalah sebentar lagi. Ya. Sebentar lagi salat akan ditegakkan. Ini qad yang masuk pada fi'il madhi. Kemudian selanjutnya sudah ditulis? Sudah. Ya, saya hapus lagi ya. Untuk yang masuk. Yang masuk pada fi'il mudhari. Ada aflahal. Yang tadi saya lupa. Ini garis bawahnya ya. Ini kata kerja fi'il madhi. Ini kata kerja fi'il madhi. Oke, hapus dulu. Kita lanjut dulu sebentar. Sedikit kita bahas dulu Ya. si madhi. Nah, jadi setelah qad ini dia adalah kata kerja. Jadi yang kita garis bawahi juga ininya, Ibu. Nah, di sini aflaha kemudian qomat. Aflaha ini Aflahal. Ya. sudah bisa kita yakini bahwa dia adalah fi'il. Kenapa? Karena diawali oleh qad. Begitupun qomat. Ya, pada kalimat qad qamatis shalah. Jadi qomat ini sudah bisa kita ketahui bahwa dia adalah fi'il. Kenapa? Karena diawali oleh huruf qad. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Karena qad ini adalah min alamatil fi'il, di antara tanda-tanda fi'il. Jadi qad ini tidak mungkin masuk kepada isim apalagi huruf. Karena qad ini adalah huruf, tidak mungkin masuk ke isim. Ya, karena dia bukan bagian dari tanda-tanda isim. Jadi qad ini adalah tanda-tanda fi'il. Makanya meskipun kita tidak tahu apa artinya aflaha, ya, sudah bisa kita tentukan bahwa ini adalah kata kerja. Kenapa? Karena diawali oleh huruf qad. Begitupun qomat tadi. Meskipun kita tidak paham apa artinya qomat, ya qomat, kita sudah bisa tentukan, kita sudah bisa yakini bahwa ini adalah kata kerja. Kenapa? Karena diawali oleh huruf qad. Bisa dipahami seperti ini? Bisa, insyaallah. Di belakang itu apakah dia masuk madhi atau Iya, itu dia atau mudhari. doi? Iya. Baik. Nah, ini contohnya. Jadi ini dua contoh kata kerja ini dia adalah fi'il madhi. Ya, kata kerja lampau. Ya, sungguh orang-orang beriman telah beruntung. Biasa maknanya telah. Ya, fi'il madhi itu telah. Sama juga ini. Ya, qad qamat as-shalah. Ya, sebentar lagi salat akan ditegakkan. Meskipun dilakukan sebentar lagi, tapi ini menggunakan kata kerja fi'il madhi, kata kerja lampau. Masuk lagi kata kerja fi'il mudhari. Ya, qad yang masuk pada kata kerja fi'il mudhari. Ya. Qad yang masuk pada fi'il mudhari. Ya. Nah, qad yang masuk pada fi'il mudhari beda-beda sedikit. Cuma di sini litakrib maknanya. Li takrib dengan ditaksir ya, atau di sini dulu ditakrib baru di sini ditaksir. Ditakrib, sepindah di sini ditakrib. Kemudian ditaksir. Ya, saya hapus contohnya.
Nah, qad yang masuk pada fi'il mudhari maknanya ada dua, sama seperti qad yang masuk pada fi'il madhi maknanya ada dua juga. Ya. Cuma bedanya makna yang pertama yang masuk pada fi'il mudhari adalah ditakrib, kemudian yang kedua ditaksir. Ya, ditakrib, kemudian yang kedua ditaksir. Ditakrib ini maknanya adalah kalau dalam masalah ini qad yang masuk pada fi'il mudhari ditakrib maknanya kan tadi sebentar lagi, sekarang bukan sebentar lagi. Sedang. Iya. Jarang ya, atau sedikit sekali. Ya, maknanya jarang atau sedikit sekali. Contohnya misalkan saya berikan contoh qad yasduqul kadhub. Qad yasduqul al-kadhub. Kat. Ya. Yes. Yasduqul kadhub. Ada. Ya. Jadi di sini maknanya adalah Ada yes. ya, jarang ya orang yang pendusta itu berkata jujur, atau sedikit sekali pendusta itu berkata jujur. Sedikit sekali pendusta itu berkata jujur. Ya. Bisa dipahami mana? Jadi ini maknanya, atau ini ya, maaf saya lebih anu lagi. Bukan takrib. Kalau takrib itu agak anu. Ditaklil lah contohnya, maknanya. Ditaklil sedikit. Agak jauh kalau takrib. Taklil, ya, ini lebih mendekati. Maknanya adalah ditaklil, maksudnya sedikit. Ya. Qad yasduqul kadhub. Ya, sedikit sekali ya. Pendusta itu berkata jujur. Atau jarang ya pendusta itu berkata jujur, menunjukkan sesuatu yang intensitasnya sedikit ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ditaksir. Qad yang masuk pada fi'il mudhari maknanya yang selanjutnya adalah ditaksir, menunjukkan banyak atau sering kali. Contohnya misalkan qad yanjahul mujtahidu. Qad yanjahul mujtahidu. Ya, seringkali orang yang bersungguh-sungguh itu mendapatkan keberhasilan. Ya, seringkali orang yang bersungguh-sungguh itu mendapatkan keberhasilan. Ini menunjukkan banyak, seperti ditaksir. Kalau tadi kan ditaksir sedikit, kalau yang ini qad maknanya adalah banyak. Jadi bisa saja qad yang masuk pada fi'il mudhari itu maknanya sedikit atau maknanya banyak. Ya. Sungguh banyak Ya. sekali. Sungguh tadi qad yanjahul mujtahidu, seringkali orang yang bersungguh-sungguh itu mendapatkan keberhasilan. Ya, silakan ditulis dulu, kemudian kita hapus. Qalilan kan sedikit, katsiran Ya, sangat seperti itu ya. banyak. Ya. Jadi ini bisa kita pahami. Jadi qalil itu menunjukkan jadi maknanya qad yang masuk pada fi'il mudhari itu ada yang maknanya menunjukkan sedikit, ada yang maknanya menunjukkan banyak. Seperti itu ya. Kalau dalam kalimat ya qad yasduqul kadhub. Ya. Sedikit ya orang yang pendusta itu berkata jujur. Ya, sedikit orangnya. Lebih banyak itu kalau orang pendusta itu ya berbohong. Ya. Pendusta itu pasti berbohong ya kalau berkata ya, seperti itu maksudnya. Kemudian qad yang masuk pada fi'il mudhari makna yang kedua adalah ditaksir, menunjukkan banyak. Contohnya qad yanjahul mujtahidu. Seringkali orang yang bersungguh-sungguh itu mendapatkan keberhasilan. Titik ya. Kemudian kita masuk pada tanda fi'il yang kedua. Baik, saya hapus dulu. Sekarang kita masuk ke sin. Sini. Saufa. Wa ta'nifi. As-sakit. Iya, langsung saya bahas sin dan saufa.
asin ya, wasaufa ya, wasaufa. Dia hanya masuk ke fiil mudhari saja ya. Mudhari ya, mudhari. Kalau tadi qad itu kan bisa masuk ke fiil madhi ya, bisa masuk ke fiil mudhari. Kalau sin dan saufa, tanda dari fiil yang kedua dan yang ketiga ini dia hanya masuk pada fiil mudhari. Fiil mudhari itu adalah ala hadatsin yaqbalul hal wal istiqbal. Fiil mudhari itu maknanya adalah kata kerja yang memiliki keterikatan waktu sekarang dan akan datang, maknanya sekarang dan akan datang. Itu yang dinamakan dengan fiil mudhari. Nah, sin dan saufa ini Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari tanda isi, bagian dari tanda fiil ya, yang kedua dan yang ketiga. Dia hanya masuk pada fiil mudhari saja, tidak masuk kepada isi fiil madhi ya. Hanya masuk kepada fiil mudhari. Akan tetapi ya, ada perbedaan dari sin dan saufa ya. Dia sama ya, fungsinya adalah memberikan makna kepada fiil mudhari. Cuma kalau sin itu ya, akan tapi waktunya sebentar lagi. Kemudian saufa akan juga tapi waktunya masih lama. Itu yang membedakan sin dengan saufa ya. Contohnya banyak ya, dalam Al-Quran saja banyak ya. Contohnya misalkan sin kalla saya'lamun ya, seperti itu. Atau sayaqulu sufaha, itu contohnya dalam Al-Quran. Sayaqulu as-sufaha, as-sufaha. Apa artinya sayaqulu sufaha? Ini contoh sin ya. Berkata, akan berkata orang-orang bodoh, atau orang-orang bodoh itu akan berkata ya, orang-orang bodoh itu akan berkata. Yang kita garis bawahi adalah lafaz sayaqulu. Karena di situ ada sin dan ada juga kata kerja. Nah, coba kita lihat sayaqulu di sini. Berarti kita sudah bisa tentukan yaqulu ini, Ibu, Bapak dan Ibu sekalian, dia adalah kata kerja. Kenapa? Karena diawali oleh tanda-tanda kata kerja sebelumnya, yaitu adanya huruf sin ya. Jadi kita sudah bisa tentukan ini, oh ini kata kerja ini. Kenapa? Karena ada sin, tanda, salah satu tanda yang dimiliki oleh kata kerja. Maknanya yaqulu ya, dan ini sin di sini ya menunjukkan qarib ya, dekat waktunya. Akan tapi dekat waktunya ya, jadi orang-orang bodoh itu akan berkata dekat waktunya ya, dekat waktunya. Berbeda dengan saufa, misalkan kalla saufa ta'lamun ya. Contoh yang kedua saufa, kalla saufa ta'lamun. Dalam surah apa ini? Al-Haqqu Takatsur ya. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Ya, kalla sekali-kali tidak, ya, saufa ta'lamun, niscaya kamu akan mengetahuinya. Ya, kamu akan mengetahuinya. Ya, maknanya adalah sama untuk fi'il mudhari, cuma waktunya yang masih lama. Ya, waktunya yang masih lama. Kali ini menjelaskan tentang hari akhir. Ya, hari akhirat yang kita sama sekali tidak tahu batas waktunya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat saufa ya, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, saya kamu akan mengetahuinya. Tapi di sini maknanya masih lama ya, menunjukkan waktu yang masih lama. Itu perbedaan antara sin dengan saufa ya. Makanya ada nazamnya itu, wasilu tanfisin tadullu qaribah wasaufa taswifin tadullu ba'idah. Seperti itu. Sin ya, sin tanfis menunjukkan waktu yang dekat, dan saufa taswif menunjukkan waktu yang masih lama. Nah, ini intinya.
tanda yang selanjutnya yang dimiliki oleh fiil yaitu ta'ut ta'nis as-sakinah. Tanda yang keempat yang dimiliki oleh fiil adalah ta'ut ta'nis, ya, ta'ut ta'nis, ta'nis as-sakinah. Sakinati. Adapun ta'ut ta'nis as-sakinah, Bapak Ibu sekalian, dia hanya khusus untuk fi'il madhi saja, tidak masuk ke fi'il mudhari. Dia hanya ada di fi'il madhi. Ya. Ya. Hanya masuk ke fi'il madhi. Contohnya apa? Ini contohnya tadi. Ya, ada yang sudah kita tulis tadi, qad qamat as-shalah. Atau contohnya lain, qalat Aisyatu ummul mukminin misalkan. Qalat ya. Qalat Aisyatu ya. Ummul mukminin ya. Mukminin ya. Yang kita garis bawahi qalatnya ini ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita melihat qala ini, kita sudah bisa tentukan sebenarnya bahwa dia adalah kata kerja. Kenapa? Ada tandanya. Apa tandanya? Ada tak perempuan, tak mu'annas yang sukun. Ini kan sukun. Tak mu'annas yang sukun. Contohnya banyak nih. Seperti dalam Al-Quran itu, qalat al-a'rab amanna. Ya, qalat al-a'rab, qalatil a'rab amanna. Jadi itu adalah qalat adalah kata kerja. Kenapa? Karena ada tandanya itu ta'ut ta'nis as-sakinah. Ya, atau contoh yang lain. Ya, qad qamat as-shalah tadi ya, qad qamat as-shalah. Ya, jadi qamat itu adalah kata kerja. Bahkan tandanya dua di situ. Ada qad di depannya, ada terdapat di belakangnya, kemudian di depannya ada ta'ut ta'nis as-sakinah. Ya, qad qamat as-shalah. Ya. Qad qamat tanya ini menunjukkan saja as-shalah. Iya. Nah, di sini berarti tanda fiilnya ada dua. Yang pertama qad, yang kedua ta'ut ta'nis as-sakinah. Ya. Jadi fungsinya ta ini, ta'ut ta'nis as-sakinah, supaya menunjukkan bahwa kata kerja itu untuk perempuan. Ya, membedakan antara laki-laki dan perempuan, maka dilekatkanlah ta'ut ta'nis as-sakinah, dilekatkanlah ta mu'annas yang sukun. Seperti ini tujuannya, supaya membedakan antara kata kerja untuk laki-laki dan kata kerja untuk mu'annas atau perempuan. Seperti itu ya. Jadi pada kalimat qad qamatis shalah ini sudah ada dua tanda fiil. Yang pertama qad, yang kedua adalah ta'ut ta'nis as-sakinah. Sehingga dengan kita melihat saja tanda-tandanya, maka kita sudah bisa pastikan bahwa itu adalah kata kerja. Sama seperti tadi ya, kalla saufa ta'lamun dan kalla saya'lamun atau sayaqulu sufaha ya. Setelah sin dan saufa itu kita sudah bisa yakini bahwa itu adalah kata kerja. Saya'lamun, jadi ya'lamun adalah kata kerja, ya ta'lamun kata kerja, ya yaqulu adalah kata kerja. Kenapa? Karena ada tanda kata kerja yang diawali di awal kata itu sin dan saufa. Ya, sama dengan kalimat yang kita bahas tadi. Ya. Cuma bedanya kalau qad, ya, sin dan saufa dia berada di depan, ya. Sedangkan ta ini tandanya berada di belakang. Ya kan selamanya tadi kita berikan contoh mulai dari qad, sin dan saufa itu berada di depan ya. Kemudian ta'ut ta'nis bedanya dia tandanya berada di belakang. Ya sudah, ya seperti itu. Sesudah kata kerjanya. Kalau tadi qad, sin dan saufa sebelumnya.
sebelum kata kerja. Bisa dipahami Bu, Bapak Ibu sekalian? Jadi bisa kita simpulkan bahwa tanda kata kerja itu ada 4, yaitu qad, sin, saufa, dan ta'ut ta'nis as-sakinah. Dengan melihat tanda-tanda yang dimiliki oleh kata kerja, di antara tanda yang kami sebutkan tadi, kita sudah bisa pastikan bahwa kata tersebut adalah kata kerja. Andai kata kita tidak bisa melihat bahwa ada tanda-tanda yang nampak di situ, maka setidaknya kita bisa pahami bahwa kata tersebut bisa menerima salah satu dari 4 tanda itu. Kata tersebut bisa menerima salah satu dari 4 tanda itu. Bisa dipahami? Jadi ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Namun sebelum kami akhiri, mungkin ada pertanyaan, silakan bertanya. Seperti ada yang belum paham. Itu Ustaz. Iya. Ada koma, tapi ada yang satu. Yang sering kalau dibaca kodokomatis sholat. Iya. Ya, sementara kalau di sini kan yang sukun. Iya. Tadi kita sudah bahas sedikit. Jadi kodokomatis sholat kenapa dikasih harokat kasroh? Di depannya ada double anu. Tambah Karena pertanyaannya ada aturan dalam bahasa Arab itu kalau ada iltika ussakinai, ada pertemuan 2 sukun, maka sukun yang pertama harus dikasih harokat kasroh. Ini kan ada 2 sukun. Tadinya kan 2 sukun begini. Qomat as-sholah, ini alifnya kan sukun juga. Ya. Sehingga karena bertemu 2 sukun, maka harus dikasih hidup yang pertama, dikasih kasroh harokatnya. Maka dibaca qomatis sholah, harus dibawa, tidak boleh qomatus sholah. Aturannya harus menjadi kasroh. Seperti itu. Qomat. Kenapa ada ta'ut ta'nis di situ? Kenapa bukan koma saja? Kenapa ada ta'ut ta'nis di situ? Oh, ini ada ta'ut ta'nis. Iya, karena kan koma sudah masuk fiil, sudah ada juga akad di depannya. Oh, kenapa ini ada harus tak pakai tak di situ? Iya. Karena ini fa'ilnya adalah muannas. Mana itu fa'il ini, Pak ini? Nah, itu yang tidak mengerti. Ini fa'ilnya adalah muannas, ini kan sholat, ini kan ada tanda muannas. Jadi tanda perempuan. Mana tanda perempuannya ada tak marbuton? Tak marbut, iya. Tak marbut itu adalah tanda muannas. Iya, makanya saya tanya kenapa ada ta'ut ta'nis di situ? Kenapa bukan koma saja? Maksudnya komika atau koma? Iya. Kenapa Makanya karena fa'ilnya adalah muannas, maka kata kerjanya juga harus muannas. Andai kata fa'ilnya adalah laki-laki, kata kerjanya juga harus laki-laki. Tidak boleh. Makanya kan. Tidak seperti kenyataan sekarang. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Karena kata kerjanya. Laki-laki pakai tanda perempuan. Perempuan Kata laki-laki. tanda laki-laki ya. Masya Allah. Tapi kalau bahasa tidak boleh seperti itu. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Jadi seperti itu. Jadi kenapa ini ada ta'nis as-sakinahnya? Karena fa'ilnya adalah muannas. Jadi meskipun as-sholah ini kan ya, anggaplah dia adalah kata benda, ya. Dia dikategorikan perempuan. Kenapa? Karena ada ta'ut ta'nis tak marbut. Nyala tak marbut. Seperti itu. Tak marbut, ya. Sama seperti ini. Qalat Aisyah tu ummul mukminin. Kenapa ada ta'ut ta'nisnya di sini? Ya, karena fa'ilnya ada perempuan Aisyah. Ya. Seandainya Zaid tidak perlu pakai ta'ut ta'nis as-sakinah. Qala Zaid paling begitu. Ya, qala Muhammad. Ya, atau qala Ali. Karena dia perempuan yang bicara, maka harus dilekatkan ta'ut ta'nis as-sakinah menjadi qalat Aisyah. Kalau Rasulullah. Ya, tidak boleh kita bilang qalat Rasulullah itu. Ya, karena bukan bilang qalat Rasulullah. Wah. Terpas bilang qalat Rasulullah. Bisa dipahami. Iya, bisa. Iya. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Misalnya itu satu kan kalau qomatis sholat. Sedangkan itu kalau yang mau salat itu yang ikut salat ada juga laki-laki. itu dia yang bertanya. Ya. Yang mungkin Kan Iya. itu kan itu. Oh, maksud. Iya. Ini kan tidak membahas yang mau sholatnya, maksudnya yang dibahas. Ini maksudnya dekat ya, karena dekat mau dekat akan sholat, Iya. ya maka bisa ada Bukan. apa dibagi apa? Dibagi dua. Iya dibagi 2. Iya. Jadi Dekat mau diadakan ini sholat. Maksudnya Iya. bukan objeknya yang kena di. bukan objeknya yang dicerita, ini kan sholatnya. Sholat sebentar lagi akan dilaksanakan. Iya.
maksudnya itu. Iya, qad yang ada di sini maknanya adalah sebentar lagi sholat akan Iya, iya. dilaksanakan. Itu maknanya. Nah, berarti perempuan yang dipanggil Iya, sholat. bukan maksudnya ini perempuan yang dipanggil. Iya. Iya. Nah, coba kita paham ya. Qad qomat as-shalah. Sebentar lagi sholat mau ditegakkan, dilaksanakan. Kan yang tadi itu yang disebut. Jadi bukan objeknya yang mau sholat, bukan ini yang dibahas. Iya, iya. Sholatnya ini yang dibahas. Iya. Iya. Waktu. Kalau sholat mau dilaksanakan seperti itu. Ya, ada pertanyaan lain? Buru-buru gitu. Ya, tapi kalau memang tidak ada pertanyaan, ya maka kita cukupkan sekian saja pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan ya, mudah-mudahan kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pekan depan insyaallah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.